Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Lanjut kitab Aqidatul Awam dari Imam Ad-Dardir. Masih masalah mukhalafah ini ya. Mukhalifun fi dhatihi li jami'il khalaik. Allah berbeda di dalam zatnya dengan semua makhluk. Falaysa bijismin wala aradin. Allah Ta'ala itu zatnya bukan jisim, bukan badan, nggak ada dagingnya, nggak ada tangan, nggak ada muka, mustahil duduk, nggak ada jisim. Itu pemahaman itu kan ada itu. Itu pemahaman bahwa Allah Ta'ala yajlis fil arsh yanzil. Pemahaman bahwa Allah Ta'ala duduk di arsy kemudian turun kayak turun dari mimbar itu ada loh. Dan banyak yang berfaham seperti itu. Falaysa bijismin. Kenapa ada orang tersesat pemahamannya? Bukan hanya menduga, meyakini bahwa Allah Ta'ala duduk di arsy, turun dari singgasana, dari kursinya, dari singgasananya. Itu gara-gara baca kitab yang maha suci, kitab yang sangat suci, juga disucikan oleh siapapun yang yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu kitab Al-Quran. Bacanya sama dengan kita, tapi pemahamannya beda. As-sabab tidak didahului di dalam riwayat hidupnya ketika dia kecil, ketika dia ibtidaiyah. Ini kan sebetulnya ini ibtidaiyah ini, Aqidatul Dardir ini. Permulaan. Harusnya dipelajarinya saat anak-anak di madrasah ibtidaiyah, pemula. Semua yang disebut Aqidatul Awam atau akidah permulaan harusnya dipelajari dari mulai kita kecil. Mulai anak-anak umur 5 tahun, 6 tahun itu harus mulai dihafalkan itu. Wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil. Itu harus dari kecil itu sudah dihafatkan itu. Sampai mendarah daging, saat dia mulai berpikir, dipahamkan mustahil Allah Ta'ala ada badannya, mustahil ada tangannya, mustahil jalan-jalan, mustahil turun, mustahil lahu makan. Itu dari kecil harus dimantapkan. Ila an yaftahallah alaih. Baru ketika dia beranjak remaja dan dewasa, dia baca kitab tafsir, baca kitab ini, dengar qola ini, udah nggak bingung. Kalau yang sering saya dengar waktu saya ngaji dulu, masyaikhuna itu menasihati, mendengar dari masyaikhnya yang dulu-dulu, jangan terpengaruh dengan besarnya surban orang yang menerangkan, jangan terpengaruh dengan gagah besarnya jubah yang dipakai. Dengarkan saja omongannya. Kalau berbeda dengan wujud qidam baqa, berbeda dengan Aqidatul Imam Al-Asy'ari, Aqidatul Sanusi, Aqidatul Ghazali, sesat dan menyesatkan. Titik sudah. Dan itu biijma'i ahli sunnah wal jamaah. Yang Asy'ariyah, Maturidiyah maksud saya. Mukhalafah lil hawadits itu harus difahami betul itu. Saya terasa betul dalam kehidupan saya, di dalam membaca kitab, di dalam mengamalkan thariqah, di dalam mengamalkan tirakat, itu manfaat betul pemahaman mukhalafah lil hawadits. Laisa kamitslihi syai'un. Fa kullu ma khatara bi balik fallahu bi khilafi dzalik. Itu yang kuat itu. Itu juga pegang itu, pegangannya ulama kita itu. Fa kullu ma khatara bi balik fallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang terlintas di dalam hatimu, pikiranmu menduga Allah itu kayak gini ya, fallahu bi khilafi dzalik, maka Allah bukan itu. Sekarang begini, pikiran menduga. Menduga kan membayangkan. Sesuatu yang dibayangkan pasti salah satu di antara dua yang dicipta oleh daya angan kita ini.
Kalau bukan zat, sifat. Yang kita bayangkan itu kan sesuatu yang pernah kita lihat, kilat, bercahaya, atau kita membayangkan jin yang gaib-gaib, muncul bayangan-bayangan itu. Itu yang kita bayangkan makhluk semua, nggak ada tempatnya semua. Fallahu bi khilafi dzalik. Allah beda dengan itu. Zatnya berbeda, sifatnya berbeda, afalnya berbeda. Jadi kalau ini kita pegang kuat, Aqaidul Khamsin, pemahaman mukhalafah lil hawadits, laisa kamitslihi syai'un. Fa kullu ma khatara bi balik fallahu bi khilafi dzalik, kita akan selamat di dalam perjalanan ruhani kita, perjalanan akal kita ketika kita membaca kitab-kitab atau mengalami hal-hal yang gaib di dalam kehidupan kita. Falaysa bijismin wala aradin. Sifatnya Allah Ta'ala juga bukan arad. Arad itu sifat yang baru, sifat manusia. Zatnya beda dengan zat manusia, sifatnya beda dengan sifat manusia. Wala yattasifu, dan tidak bersifat Allah Subhanahu wa Ta'ala bil makani, dengan tempat. Allah tidak ada tempatnya. Kalau manusia pasti bertempat. Yang sering guru saya dulu nerangkan, saya tadi ada orang bilang sama temannya, saya tadi melihat lagi Idul Adha umpama, saya tadi melihat sapi besar sekali. Yang muncul di pikiran temannya ketika ada orang bilang, saya tadi melihat sapi besar sekali, apa? Di mana? Nah, itu menunjukkan lahu makanun, ada tempatnya. Itu makhluk sudah, itu zatnya makhluk. Begitu mewujud, saya tadi melihat sapi. Sapi itu wujud, ada. Pasti yang ditanya di mana? Itu menunjukkan lahu makan, ada tempatnya. Allah Ta'ala laisa lahu makan. Di antara ba'dul adillah yang diterangkan oleh ulama itu, andai benar, andai ini, bahwa Allah Ta'ala bertempat, ketika Allah belum menciptakan tempat, Allah itu ada di mana? Masa belum mewujud? Maka Allah Ta'ala khaliqul makan, pencipta tempat. Walaysa lahu makan, tidak ada tempat bagi Allah. Pahami itu omongan. Seandainya Allah Ta'ala bertempat, maka sebelum Allah menciptakan makan, menciptakan tempat, Allah ada di mana? Padahal Allah Ta'ala laisa lahu makan. Li'annahu khaliqul makan. Allah tidak ada tempatnya, sebab Allah yang menciptakan tempat. Wala bizzaman, sama saja. Allah tidak terikat waktu. Waktu diciptakan oleh Allah Ta'ala. Seandainya Allah Ta'ala terikat waktu, sebelum ada waktu, Allah ada di mana? Allah khaliquz zaman. Falaysa lillahi makan, walaysa lillahi zaman. Allah tidak ada tempatnya, juga tidak terikat waktu. Wala bil yamini, Allah Ta'ala tidak ada di samping kanan, wala bil shimali, tidak ada di samping kiri, wala bil khalfi, tidak ada di belakang, wala bil amam, tidak juga ada di depan. Saya tambah di sini, Allah juga tidak ada di atas, tidak ada di bawah. Pokoknya jihatus sit, arah yang tujuh itu Allah nggak ada, sebab Allah yang bikin itu semua. Logika sederhananya, seandainya Allah terikat jihatus sit, arah yang tujuh, sebelum Allah Ta'ala menciptakan jihatus sit, berarti Allah nggak ada gitu. Ya, nggak mungkin lah. La yataqayyadu bimakan, wa la yataqayyadu bizaman, wa la yataqayyadu bil jihad. Allah tidak terikat tempat. Berarti nggak ada? Ada. Mawjud. Wajibul wujud. Tapi tidak terikat zaman, tidak terikat makan, tidak
terikat jihad. Zaman itu waktu, makan itu tempat, jihad itu arah. Berarti Allah Ta'ala tidak ada di surga. Surga makan bukan? Tempat? Ya enggak ada. Allah pernah ke neraka? Ada orang tanya. Neraka itu makan bukan? Tempat? Ya enggak. Kalau orang i'tiqad bahwa Allah Ta'ala ada di dalam surga, ada di dalam neraka, pernah ke neraka umpama, atau duduk di arsy, ini berarti mu'taqidul jihad wa mu'taqidul makan. Dia percaya bahwa Allah ada arah, ada tempat. Mustahil, sebab yang menciptakan surga ya Allah, yang menciptakan neraka juga Allah, yang menciptakan arsy juga Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.